Tidak ada transaksional dan bukan si A atau mantan supir yang menyerahkan kepada V. Dan itu nanti akan terbukti sendiri pada saat V diperiksa siapa yang menyerahkan sebenarnya video itu. Tapi klien abang mengetahui siapa yang memberikan langsung? Tahu, cuma kami tidak bisa sampaikan. Yang bisa menyampaikan itu adalah V. Ya, jadi agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi istri dari mantan supir. Untuk agenda hari ini pemeriksaan saksi untuk kali pertama ya. Dan kemarin sebenarnya sudah jadwalkan minggu lalu, cuma memang dari saksi ini mengalami gangguan kesehatan. Jadi minta penundaan tanggal 18. Istri dari mantan supir. Istri dari mantan supir. Tinggal juga bersama Inara atau gimana? Oh enggak. Supir ini tidak tinggal sama IR. Dan istri juga di rumah? Enggak, di rumah. Alasannya sampai diperiksa bang, kan Keterkaitannya bang? terkaitannya kan Ya, jadi pada prinsipnya istri ini juga tahu seputar terkait dengan video dan kemudian cerita-cerita yang berasal dari IR maupun IF, kira-kira seperti itu. apa yang diketahui bang? Mungkin kayak sepanjang 2 jam video itu atau pembicaraan apa? Ya, kira-kira masih seputar itu. Untuk lebih detailnya nanti kami akan sampaikan setelah pemeriksaan. Yang pasti istri dari mantan supir ini punya peran juga, peran hanya berkaitan dengan video. Perannya apa bang? Kan kemarin Ayu juga diperiksa, Yuni. diperiksa sebagai handphonenya dipinjam oleh salah satu saksi juga. Nah kalau saksi ini diperiksa. Oke, jadi kalau saksi istri ini dia tahu terkait dengan kronologis cerita mulai dari sejak tanggal 8, kemudian adanya pengambilan video dan lain sebagainya, semua dia tahu. Namun terkait dengan itu lebih detailnya nanti kami akan sampaikan setelah pemeriksaan. Bang, kemarin itu saksi Yuni menduga kalau supir mengambil video untuk keuntungan pribadi. Bang. Oke, terkait dengan itu kami konfirmasi kembali sampai dengan saat ini supir atau mantan supir dengan istrinya tidak pernah menerima keuntungan apapun baik dari pihak mantan suami IR atau V ataupun dari pihak M, tidak pernah menerima keuntungan apapun, atau pihak-pihak lain yang mungkin saja bisa ada unsur transaksional. Kira-kira 4 tahun. Iya. Ya, sangat tahu karena setiap agenda keseharian mulai dari anak, mulai dari IR sendiri dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain dia sangat tahu. Bang, kemarin Yuni bilang kalau misalnya A inilah yang memberikan video ke Virgun atau akan diperjualbelikan. Nah, ini kan bisa dibilang juga merugikan, statementnya merugikan istri dan klien. Oke, ya betul. Sorry. Mungkin ada langkah hukum nggak sih bang terkait statement yang disampaikan oleh saudara ini? Oke, terkait dengan itu kita akan lihat perkembangannya karena kemarin kami juga sudah mendengarkan informasi pada saat mereka di media dan itu kami bantah secara tegas bahwa tidak ada transaksional dan bukan si A atau mantan supir yang menyerahkan kepada V. Dan itu nanti akan terbukti sendiri pada saat V diperiksa siapa yang menyerahkan sebenarnya video itu. Tapi klien abang mengetahui siapa yang memberikan langsung? Tahu, cuma kami tidak bisa sampaikan. Yang bisa menyampaikan itu adalah V karena beliau yang berhubungan langsung. Juga mantan manajernya juga ikut ambil alih dalam kasus. Terkait itu kami tidak bisa memberikan komentar karena posisinya kami adalah sebagai saksi. Ada membawa barang bukti nggak? Hari ini tidak ada barang bukti, Berarti hanya sekadar. hanya keterangan saksi. Kalau keterangan kan hari ini kan belum bisa hadir nih. Tanya apa sendiri apa sebenarnya? Hari ini hadir. Maksud saya minggu lalu tuh tidak bisa hadir, jadi kita agendakan ulang. Tapi dihadirin nggak? Hadir hari ini, bareng saya. Beliau menitip supaya tidak masuk media. Dan ada yang nggak bang? Jika setelah kasus ini kan sudah mengerucut tuh sampai menggunakan segala macam. Mungkin ancaman gitu bang untuk tutup dulu. Oke. Kalau sejauh ini belum ada ancaman ya. Dan saya juga bersama saksi A, ya, kami belum melihat adanya penyebar luasan dari video yang bersangkutan karena video yang bersangkutan hanya dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya untuk laporan dari pihak M ya. Bang, Atau mungkin dari kita semua sudah ada yang lihat videonya? saya baru mungkin aku sudah pernah lihat potongan videonya bang. Kalau potongan video itu
Kalau asli kami belum lihat secara keseluruhan, tetapi pada saat proses pemeriksaan tentu itu akan diperlihatkan oleh penyidik. Jadi secara resmi. Ada beberapa video yang tersebar luas segala macam potongan video yang di lantai yang di dekat Mhm. lantai. Mungkin abang bisa klarifikasi nggak nanti setelah pemeriksaan apakah video itu memang yang potongan video yang tersebar itu memang video asli rekaman CCTV? Oke. Soalnya Kalau yang saya lihat pemeriksaan pada saat si A diperiksa beberapa minggu lalu itu videonya berbeda. Saya tidak bilang itu bukan ya, tapi videonya berbeda dengan yang saya lihat. ini bukan Saya tidak menyimpulkan seperti itu, tapi video itu berbeda dengan yang saya lihat di penyidik. Dulu aja bang. Kasih ya. Ya. Bang inisialnya? Inisial S. 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 Bisa. Ya, kan. Nggak datang tadi. Iya, cuma nanti sore dia datang. Oke, saya makasih ya. Ini cakep nih, Bor nih. Udah bilang ini, kita di sini aja. Ini, Pak. Lanjutan dari pemeriksaan istri dari A. Oke, jadi hari ini kita sudah pemeriksaan tadi dari kira-kira jam 11 siang, kemudian sampai dengan saat ini belum selesai, tapi sudah hampir selesai, dan itu sudah masuk kira-kira 29 pertanyaan. Terkait apa itu mungkin? Untuk pertanyaannya masih seputar pada intinya bagaimana peran dan keterkaitan dari istri saksi A atau supir ini berkaitan dengan rekaman CCTV. Kira-kira seperti itu. Memang perannya sendiri apa sih? Oke, jadi peran dari si istri ini jadi bermula pada antara si A dan VA, Aspri dan beberapa orang lain itu ada grup. Nah, di dalam grup itu ada percakapan yang pada intinya dari kesemua orang yang ada di grup itu tidak ada yang berani untuk menyampaikan bahwa ada dugaan hubungan khusus antara IR dan IF. Nah, kemudian dari istri A ini membaca komunikasi grup tersebut di HP suami, kira-kira seperti itu. Nah, lantas dari komunikasi tersebut, dia coba menghubungi M melalui Instagram DM. Kira-kira awal mulanya seperti itu. Jadi peran istri dari si A ini adalah dia penghubung pertama yang memberikan informasi. Ya, niatnya adalah memberikan informasi. Menanyakan terlebih dahulu bahwa apakah IF ini masih terikat pernikahan dengan M. Ternyata pada saat itu masih. Akhirnya diberikanlah informasi bahwa antara IF ini sepertinya ada hubungan khusus dengan IR. Kira-kira seperti itu. Perannya kira-kira seperti itu ya. Tapi mungkin kan istrinya A sendiri yang menghubungi IF ya. Gimana? Istrinya A sendiri yang mencari tahu informasi apakah IF masih Iya, betul. menikah dengan M. Itu ada yang nyuruh atau gimana bang? Inisiatif sendiri. Jadi berdasarkan kesaksian di penyidik, berdasarkan keprihatinan sesama perempuan dan selaku sebagai istri, ya, istri dari si A ini menghubungi M untuk mengkonfirmasi apakah memang masih ada hubungan pernikahan atau tidak. Ternyata dijawab dan hasilnya masih ada. Akhirnya dari situlah timbul hubungan komunikasi antara M dengan istri dari A. Kira-kira seperti itu. Berarti dalam artian M sendiri mengetahui bahwa suaminya memiliki hubungan dengan dia sendiri dari istri. Ya, sumber pertamanya dari istri si A. Niatnya pada dasarnya hanya mempertanyakan dulu karena
Jadi hubungan antara IR dan IF ini dirasa sudah terlalu jauh. Jadi di dalam grup tersebut yang tadi saya ceritakan itu, di grup itu sendiri juga sudah ada omongan-omongan yang tidak baik dari semua anggota grup, termasuk VA atau ASPRI dari IR, yang tidak berkenan dengan hubungan antara IR dan IF, yang ya kita tidak tahu ya apa ada pernikahan atau sebagainya, yang pasti sudah tidak enak lah omongan di dalam grup itu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.